wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du khatil ahibba naftatih wa nabda liqa'ana hadzal masa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanif, Haidar, tadi pagi Haidar ya? Fatih, Fahri, Farhan, Sidik, Lintang, Rosyid, Muad, Mufti, Ibnu, Lukman, Rifai, Amri, Naufal, Rama, Yakub, Haki, Ghazi, Sahban, Yahya, Yoga, Zaki. Khatit Thalabah, sore hari ini kita akan mengkaji dan membahas uslub yang ketiga, yaitu uslubul murajaah. Akan disampaikan materi tersebut oleh akhina Rashid Pratama. Waktu dan tempat saya persilakan. Jendelanya ditutup aja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang uslubul murajaah, yaitu metode murajaah. Metode murajaah memiliki definisi yaitu al-muawadah, yaitu mengulang secara bahasa, dan secara istilah yaitu aradut talib ma hafadhahu sabiqan minal Qur'anil Karim aw ba'dahu ghaiban ala mu'allim fi majlisin wahidin aw aktsar buqiyatu tasbiyatuhu, yaitu murid menyetorkan hafalannya yang dahulu yang sudah pernah disetorkan dengan tujuan untuk mengokohkan hafalan tersebut ghaiban alal mu'allim, yang telah disetorkan secara ghaib kepada mu'allim tersebut. Dan murajaah dalam makna ini serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, bersama malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad SAW menyetorkan Al-Quranul Karim kepada malaikat Jibril. Ketika itu fakana Nabi SAW yaqra' wa Jibril alaihissalam yasma'. Ketika itu Nabi Muhammad SAW membaca dan malaikat Jibril mendengarkan bacaan Nabi Muhammad SAW. Dan hukum dari murajaah yaitu wajib, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ta'ahadul Quran, pegang eratlah Al-Quran itu, fawalladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwa yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan demi jiwa yang jiwaku berada demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahu wa asyatu tafasiyan minal ibli fi uquliha, bahasanya sesungguhnya hafalan itu akan lebih cepat lepas daripada lepasnya onta yang terlepas dari tali kekangnya. Dan urgensi dari pentingnya dari murajaah yaitu yang pertama, imtithalun li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bita'ahadil Quran, yaitu terdapat unsur perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk bita'ahadil Quran, untuk memegang erat Al-Quran tersebut. Yang kedua, wa najatun minal wa'id al-mutaratib ala man nasi syai'an minhu ba'da hifdhihi. Yang kedua yaitu selamat dari ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang dahulunya menghafal kemudian ia melupakan hafalan tersebut.
Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Uridat alayya ujura ummati," telah dinampakkan kepadaku kebaikan dalam umatku. Hatta al-qadhatu yakhrujuha ar-rajulu minal masjid. Sampai-sampai seseorang mengeluarkan satu sampah dari dalam masjid. Wa uridat alayya dzunubu ummati, dan telah dinampakkan kepadaku dosa-dosa yang dilakukan oleh umatku. Falam ara dzanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayah, dan aku belum melihat dosa yang lebih besar daripada satu surat atau ayat utiha rajulun yang diberikan kepada seseorang tsumma nasiha, kemudian orang tersebut melupakan ayat tersebut. Dan pentingnya murojaah yang ketiga itu al-wasilatul asasiyah li tathbitil hifdzil ladzat talib. Itu wasilah dan jalan untuk menguatkan hafalan murid tersebut. Wa tadarukal akhta, dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam hafalan murid tersebut. Kama anna fiha mazidal iktisabin li ajri minallahi subhanahu. Dan di dalamnya, dalam murojaah tersebut ada tambahan usaha untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu wa'azima hifdzin li waqtin talib waqtina min lahu fil khair. Menghafal Al-Qur'an adalah waktu yang digunakan murid dalam kebaikan. Benar gitu? Enggak. Oh, salah. Di dalam murojaah itu ada faidah besar dalam rangka menjaga waktu seorang santri. Waqtina min lahu fil khair, dan memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Sebagaimana yang telah dikatakan, nafsuka in lam tughsilha bil khair syaghalat tushghilha. Nafsuka in lam tushghilha bil khair syaghalatka bisyarr. Jikalau engkau tidak disibukkan dengan kebaikan, maka engkau akan disibukkan dengan keburukan tersebut. Dan poin yang keempat yaitu pentingnya murojaah dalam halaqah Qur'aniyah. Wa yanbaghi 'alal mu'allim i'timadi uslubil murojaah al-mustamirah fil halqah. Dan seyogyanya mu'alim itu menggunakan metode murojaah yang secara terus-menerus ini dalam halaqah Qur'aniyah yang diampu oleh mu'alim tersebut. Wa alla yatruka hadzal amr ala atiqit talib, dan hendaknya tidak meninggalkan murojaah ini atas kehendak murid tersebut. Au yaktafi bi isyaratin ilaihi, atau cukup dengan mengisyaratkan kepada murid tersebut. Karena terdapat sebab-sebab li asbabi taliyah. Karena sebab-sebab sebagai berikut. Kenapa kok murojaah itu harus diampu sendiri oleh musyrif, tidak boleh dipasrahkan kepada santri? Itu sebab-sebabnya karena sebagai berikut. Sebab-sebabnya yang pertama yaitu adamu idarakal ba'di minat tullab ahamiyatul murojaah al-mustamirah lil hifdzi. Mereka tidak mengetahui, sebagian murid tidak mengetahui akan pentingnya murojaah yang berkesinambungan dalam hafalan mereka. Wa dhannahum annahu wahda yakfi. Mereka mengira bahwa murojaah itu hanya sekali, kemudian cukup hanya untuk, dan mereka mengira bahwa murojaah itu cukup sekali. Jadi cukup dimurojaah sekali kemudian ditinggalkan. Mereka mengira seperti itu. Itu memahaminya gitu ya? Iya, tak? Nah, saya memahaminya malah gini. Sebagian santri itu tidak tahu pentingnya murojaah yang berkesinambungan untuk menjaga hafalan mereka, dan sebagian dari mereka menyangka bahwa murojaah fardiyah itu cukup. Padahal sebenarnya enggak cukup. Nah, saya memahaminya gitu. Ya, seperti itu ya. Oh. Karena kan ya tadi bener kayak gini. Pengantarnya kan murojaah itu harus diampu sendiri oleh musyrif. Jangan dipasrahkan pada santri. Kenapa? Karena satu, sebagian santri itu ada yang tidak ngerti pentingnya murojaah.
sebagian lagi mereka menyangka bahwa, bahkan meyakini bahwa murojaah fardhiyah itu cukup tanpa perlu murojaah kepada ustadz atau kepada zamilnya. Wa dzalika li'adami idrakahum idrakihim khasisatan fil Qur'anil Karim muhimmatan. Dan ketidaktahuan mereka akan pengkhususan atau pengistimewaan Al-Qur'an itu penting. Wa hiya annahu syadidu tafallut mimma la yudawam ala ta'ahudihi Ya. Ala ta'ahudihi. Dan hafalan tersebut cepat lepas karena dengan tidak adanya murojaah tersebut, hafalan tersebut akan cepat lepas, dan jika ia tidak konsisten dalam melakukan murojaah tersebut. Wa anna baitan minasy'ri qad yursakhu fi dzakirah zamanan atwalu minal ayah aw surah. Dan bahwa bait-bait syair atau musik, ya bener Ya, dangdutan, bait syair. Dan dangdutan itu akan mengakar kuat di memori otak atau ingatan dalam waktu yang lama. dalam waktu yang lama, lebih lama daripada ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Qur'anul Karim. Wali alla minal hikam wal asrari fi dzalika antaduma silatal muslim bi kitabi rabbi. Dan supaya antara muslim dan Rabbnya selalu ada hubungan yang berkesinambungan. Bisa jadi hikmah dan rahasia dari dibuatnya Al-Qur'an istimewa dengan dia itu mudah lepas adalah supaya hubungan seorang muslim dengan Al-Qur'an itu senantiasa tadum. Terus Fayaktasbu mazidan minal ajri bitilawah. Dan terdapat usaha yang lebih dalam meraih pahala dengan tilawah, wasibatan wa istimraran lil tatbiqil amali lil Qur'anil Karim fi waqi'il hayah. Dan menguatkan dan menjalankan penerapan yang nyata dalam Al-Qur'an di keseharian kita dengan cara bitikrari tilawah wasima'il awamiril robaniyah wal ahkamil ilahiyah, yaitu dengan cara mengulang-ulang bacaan kita dan mendengarkan perintah-perintah Rabb dan hukum-hukum ilahiyah. Dan urgensi yang kedua yaitu dan sebab pentingnya murojaah yang kedua yaitu ghiyabul qanaah wa dafi'uz zati ladzal ba'di fil iqbali 'ala al-hifdzil Qur'anil Karim. Hilangnya rasa qanaah dan motivasi pribadi untuk menyetorkan hafalan-hafalan dalam surat tersebut. Dan wa kaifa bi murajaatihi wa thubati 'ala dzalik. Dan bagaimana bila seseorang itu bisa murojaah padahal telah hilang di dalam dirinya itu motivasi pribadi untuk terus menghafal dan murojaah tersebut. Dan bagaimana ia juga bisa akan menguatkan hafalan tersebut. Dan yang ketiga adalah dawamul murojaah fatrah tawilah wa bi qimati akbaru minal hifdzi. Terus menerus murojaah dalam waktu yang panjang dan hafalan semakin banyak. Mimma yushiru ba'da tullab bi thaqliha alaihim wa yad'ifu himmatihim anha. Sehingga hafalan yang banyak tersebut membuat murid semakin berat dan melemahkan semangatnya tersebut. Dan kita bisa lihat footnote di bawah itu. Di footnote itu intinya menjelaskan tentang sebab-sebab malasnya santri dan futurnya mereka akan adanya murojaah. Yang pertama, ketidaktahuannya santri dalam metode yang benar dalam murojaah. Yang kedua,
tidak mampunya mereka dalam mengatur waktu antara menghafal dan mempelajari ilmu-ilmu tajwid. Yang ketiga, seorang mu'alim terlalu memudahkan, terlalu menggampangkan santri dalam murojaah mereka. Dan yang keempat, kasratul wajibatul mudarisah, terlalu banyak PR, terlalu banyak tugas-tugas di sekolahan. Dan yang kelima itu ihmalul usrah, peremehan dalam keluarga, yaitu terlalu banyak mengecek, terlalu orang tua terlalu menyibukkan santri dengan mengecek atau menjenguk santri tersebut. Dan yang keenam yang mulai menjamur di masa-masa sekarang ya, mereka tersibukkannya dengan menonton televisi, bermain komputer atau bermain bola, atau membaca kisah-kisah hayalan atau membaca novel-novel dan masuk ya atau sebagainya. Duh. Dan rambu-rambu yang bisa kita praktekkan dalam murojaah, yaitu kita bisa membagi murojaah kepada tulab dengan dua murojaah. Yang pertama murojaah yaumiyah dan yang kedua adalah murojaah dauriyah. Kebablasan. Poin yang kelima, balik. Poin yang kelima, rambu-rambu pelaksana murojaah dalam halaqah. Murojaah yaitu al-murojaatu hiya ihda asalibil muta'allimah allati la yughni anha fil halqah li itqanil amal wa ibra'iz zimmah amama Allah Ta'ala. Murojaah adalah salah satu dari metode pengajaran yang tidak hanya ada dalam halaqah, tapi ini merupakan amalan yang serius. Dan ibra'ul zimmah itu apa? Ibra'ul zimmah membebaskan tanggung jawab di hadapan Allah, dan membebaskan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fahiya amalu al-kalimah wal mutsabbita lil hifdzi. Dan murojaah menjadi amalan yang menyempurnakan dan menguatkan hafalan bagi santri tersebut. Wa biduniha la yablughul bunyanu tamamah. Dan tanpa murojaah tersebut maka murid tidak akan mencapai hafalan yang sempurna. Fayan bagi alla yuhmalu talibun fil mutalabati biha wal hasi 'alaiha. Dan dari itu seyogyanya murid tidak meremehkan murojaah tersebut. Bukan, kalau yang ini untuk mu'alim. Jangan sampai seorang mu'alim itu jangan sampai santri diremehkan untuk dituntut murojaah dan dianjurkan untuk murojaah. Artinya mu'alim itu hendaknya ya ngecek, nyuruh, membuat program dan menganjurkan santrinya untuk murojaah. Terus wa inna minad dhawabiti fi hadzal majal. Dan rambu-rambu di lapangan kerja. Yang pertama itu pembagian murojaah kepada murid-murid. Yang pertama ada murojaah yaumiyah dan murojaah dauriyah. Murojaah yaumiyah diperuntukkan untuk hafalan yang lama dan murojaah dauriyah diperuntukkan untuk hafalan yang baru. Dan penjelasannya kebalik toh. Tulisannya kayak gitu. Dauriyah untuk yang baru. Dauriyah untuk yang baru ya? Iya, Tad. Oh iya betul. Lanjut. Mantap dengan bacaannya berarti. Mantap. Dan penjelasan metode tersebut yaitu tafridu anna ladzal muallim taliban fil halqah yahfadhu sabiqan juz'an wahidan. Dan diharuskan murid tersebut telah menghafal satu juz sebelumnya. Katakanlah yaitu juz amma. Wa aradu an yabda ma'al muallim fi hifdzi juz'in. Tabaraka. Tabarak. Nafrid itu bukan kita haruskan. Nafrid itu katakanlah kita buat contoh, ada seorang santri dalam halaqah, dia sudah menghafal satu juz, yaitu juz 30. Sekarang dia pengen memulai menghafal juz 29 tabaroka. Fal muqtarah, maka
falmuqtarah ijramu ikhtibari lahu fil hifdzil qadim. Maka direkomendasikan terlebih dahulu untuk mengujikan hafalan yang lama. Untuk apa? Litakidi min matanihi litakidi min matanati hifdzihi. Untuk apa? Untuk mentakkidkan seberapa mungkin hafalannya tersebut. Faida istaza ikhtibar binajah fayumkin hinaha tatbiqu manhaj al-murajah alaihi taba'an lil qismaini as-sabiqaini. Dan jika ujiannya berhasil, maka ia akan lulus dan memungkinkannya diterapkannya metode murajaah kepadanya sebagaimana yang telah dijabarkan sebelum tadi. Yang pertama itu murajaah yaumiyah. Untuk murajaah yaumiyah terdapat dua bentuk. Wa 'alal mu'allim an yakhtari minhuma ma yunasib mustawa at-talib wa isti'dadihi. Dan kedua model murajaah yaumiyah tersebut itu dipilihkan oleh mu'alim kepada muridnya tergantung tingkatan dan kesiapan seorang murid tersebut. Yang pertama, i'timadu kamiyatu fil murajaah tasawi dha'fu qudratil talib isti'abiyah fil hifdzi. Yang pertama itu menyandarkan kuantitas murojaah dengan disamakannya kemampuan yang lemah atau yang kuatnya santri dalam menghafal hafalan tersebut. Falau istata'a ay yusamma'a yaumiyan safhah minal hifdzil jadid juz'u tabarak lawajada alaihi an yuraji safhataini minal hifdzil qadim juz' amma. Dan jika ia mampu menyetorkan satu hari dalam satu hari itu satu halaman, yang contohnya tadi juz Tabarok juz 29, maka ia telah dikenai kewajiban untuk murojaah 2 halaman dari hafalan lamanya, yaitu hafalan juz 30 tersebut. Dan yang kedua yaitu menyamakan jumlah hafalan yang dimurojaah dengan setoran baru sang murid. Dan murid mengikuti metode ini Astagfirullah. Yang kedua yaitu menyamakan jumlah hafalan yang dimurojaah dengan setoran baru sang murid. Yaitu apabila murid bisa murojaah dan dengan setoran baru itu 3 lembar umpamanya, 3 lembar maka murojaahnya dari juz yang lama itu juga 3 lembar. Jadi disamakan antara murojaah hafalan lama dengan setoran barunya di hari itu. Astagfirullah. Inna talib ta bi itba'i hadha tariq yastati an yantahil al murajaah yaumiyah lil hifdzil qadim juz amma ma'a intahau hifdzihi lil jadid juz tabarak. Dan murid dengan mengikuti metode ini ia akan bisa menyelesaikan murajaah yaumiyah untuk hafalan baru, dan ia akan mampu merampungkan hafalan barunya tersebut dengan syarat, yaitu syaratnya bisyartin ayyahfadhu yaumiyan minal juz'in jadidin ma la yaqilu an safhah wahidah. Dengan syarat dengan syarat ia mampu menghafal dalam satu hari itu tidak kurang dari 1 halaman. Wa indaha yunazzamul juz'ul jadid juz'ul tabarak ilal qadim. Dan ia sudah ada padanya juz baru dan juz lama. Wa tatadha'afu kimiyatu murajaah ila safhataini yaumiyan. Wa yabda' at-talib bil hifdzil jadid juz'ul qad sami'a wa hakadha. Wa tatadha'afu
dan ia mengurangi kuantitas. Kuantitas murojaah dia berlipat, bertambah maksudnya. Dan kuantitas murojaah ia akan bertambah menjadi dua halaman per hari, dan ia akan memulai, dan murid itu akan memulai hafalan barunya dengan juz 28, juz Qad Sami Allah. Dan pengulangan tersebut untuk murojaah kok itu. Dan ia bisa memulai hafalan barunya tersebut. Dan itu akan terus memutar hingga ia menyelesaikan hafalannya tersebut. Dan apa kaitannya dengan murojaah dauriyah? Kaitannya itu fa ba'da itmami tullab, maka setelah seorang murid menyelesaikan hafalannya seperti yang telah ada permisalannya yang tadi, seperti hifdzu juz tabarok, ia telah menyelesaikan hafalan juz tabarok juz 29 tadi, maka ia dianjurkan untuk memurojaah 2 juz yang ada padanya, yaitu juz 29 dan juz 30. Yuhaddad itu bukan dianjurkan, tapi ditentukan. Oh, ditentukan. Jadi harus. Kalau kita mengikuti metode kitab ini ya yuhaddad itu ditentukan. Jadi musyrif memilihkan hari buat dia. Kamu sekarang selesai juz 9, nanti tanggal sekian hari ini murojaah juz 29 sama 30. Nanti ketika selesai 28, gitu juga. Karena ini kamu sudah selesai 28, maka nanti hari ini tanggal ini kamu ujian 28, 29, 30. Begitu seterusnya sampai selesai 30. Yud. Dan yang kedua yaitu rambu-rambu di lapangan yang kedua yaitu al-i'timadu fil murojaah ala ba'di tullab, menyerahkan tugas murojaah tersebut kepada sebagian tulab, mimma yusaqil muallim mimma yathiqul muallim fi amanatihim wa fi husni tilawatihim, kepada murid yang telah dipercayai oleh sang muallim dalam hal amanah dan bagusnya tilawahnya, dan bagusnya ya dalam bacaannya. Faqad yadhiqul waqti 'ala al-muallim fi ba'dil ahyan an ijra'i al-muallim al-yawmiyah bi nafsihi li kulli talib Murojaah. Bidati. Ijra'il murojaah, Ijra'il muallim dari mana? Oh. Capek ya? Enggak, deg-degan. Aduh. Lanjut. Yang intinya itu terkadang seorang ustadz itu memiliki waktu yang sempit di sebagian waktu untuk melaksanakan murojaah yaumiyah tersebut. Karena guru itu terlalu sibuk, mungkin ada kerjaan yang mengharuskan dia untuk tidak menghadiri murojaah tersebut. Dan maka ia akan diserahkan kepada zamil atau orang yang dipasrahi oleh ustadz untuk mengampu murojaah tersebut. Walakin bisyartin an yakunu qad atammu at-tasmi' wal murajaah li anfusihim ala yadil muallim. Akan tetapi syaratnya dengan syarat murid tersebut telah selesai tasmi' dan murajaah di hadapan seorang guru tersebut. Wa min ijabiyatiha, dan dari sisi positif dari menyerahkan tugas murojaah tersebut kepada muzamil tersebut, yang pertama yaitu asy'uru bil mas'uliyah, menumbuhkan perasaan tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan oleh ustadz tersebut. Wa ta'widul mubakkir. Wa ta'wid al-mubakkir. Wa ta'wid al-mubakkir. Wa ta'wid al-mubakkir lit-tullab ala muhimmatut tadris. Terbiasanya murid itu akan terbiasa lebih awal dalam memahami pentingnya mengajar. Wa tashihu li ghairihim an hadwihim fi tafwiqi wal adab. Motivasi kepada selain yang ditunjuk agar lebih termotivasi dengan itu.
Meniru, agar mengikuti jejak bisa meniru dan mengikuti jejak murid yang ditunjuk oleh ustadz tersebut. Kama anna fihi itmaman liman hajil halqati al-makrur, dan menyempurnakan metode yang telah ditetapkan, wa takhfifan lil aba an kahilil muallim, dan meringankan metode dan meringankan beban yang diampu oleh muallim tersebut, bitafrihi li itmami baqiyah asalibit ta'lim katalaqi wa tasmi' wa ta'lim ahkam tajwid, dan menyempurnakan atau mengisi kekosongan metode pengajaran seperti talqin, tasmi' dan pengajaran hukum-hukum tajwid. Alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah murajaah baina kulli itsnain minat tullab an tariqi ihya'i sunnah al-mu'akhawah bainahuma fil halqah, dan murajaah antara dua murid, yaitu dengan mengikuti sunnah yang sunnah di antara yang yaitu mengikuti sunnah mu'akhah di antara mereka dalam halaqah, sebagaimana yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, sebagaimana Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar di Madinah. Wa yubayyinu lahum asbabu dzalika wa faidatuh, dan menjelaskan dan menerangkan kepada mereka sebab-sebab dan faedah-faedah ke mereka, kama yadribu lahum amsilati bi ba'di man akha Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum minas sahabah, seperti memberi contoh kepada mereka, kepada murid-murid tersebut, permisalan sebagaimana dari para sahabat Rasulullah SAW yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Wala budda min wujudi riqabati minal muallim bainal hain wal akhar, dan murajaah dengan teman harus ada pengawasan dari ustadz dari waktu ke waktu. Karena mengapa kok harus ada pengawasan dari ustadz? Tajannuban litasahili at-tullab au dukhulu nazghatus syaiton bainahum, karena ditakutkan akan adanya murid-murid yang menggampangkan murojaah tersebut atau kemasukannya bisikan setan di antara mereka. Mimma qad yu'dhi ila tahasudi yu'addi ila tahasudi wa tanafuri, yaitu setan kan memiliki kepentingan untuk menimbulkan rasa dengki dan rasa permusuhan di antara murid-murid tersebut. Dah. Fadhal, ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Alhamdulillah. Ada yang mau diperjelas? Hah? Apa? Tanah? Oh. Tanafur. Yu'addi ila tahasudi wa tanafur. Menimbulkan rasa dengki dan rasa bermusuhan. Tanafur, saling ini ya, nafir itu kan apanya? Berlari, saling menjauhi. Ya betul, bermusuhan. Kurang lebih itu. Lagi? Ijra. Gak ada. Ada ijra'ul murajaah tadi loh. Gak tahu artinya kan. Kalau sini melaksanakan kan? Iya, melaksanakan. Iya, melaksanakan. Jaro yajri apa? Ajro yujri, melarikan. Ijra berarti Melaksanakan. memperlarikan. Tapi kalau disesuaikan dengan kalimat berarti kan melaksanakan. Betul? Hah? Apa? Dipercaya. Yathiku. Dipercaya. Betul? Ya. Wabikam miyati
Halaman berapa kok? 69. Wa bikamiyatin akbar minal hifdzi. Atasnya khomisan itu loh. Wa bikamiyatin terus menerus. Kuantitas banyaknya hafalan. Semakin banyaknya hafalan pokoknya. Intinya ngono lah. Ketika hafalan seseorang itu semakin banyak dan dia akan dia murojaah terus, itu nanti murojaah sendiri maksudnya. Kan dawamul murojaah fatratun tawilah, murojaah mandiri yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, wa bikamiyatin akbar minal hifdzi, dengan jumlah hafalan yang semakin banyak, mimma yus'iru ba'dhatul lab bi thaqliha 'alaihim, adalah diantara yang menjadikan sebagian murid merasa berat, wa yud'ifu himmatahum anha, dan akan melemahkan semangat mereka kalau dibiarkan murojaah sendiri. Makanya perlu ada murojaah yang diampu oleh ustadz, oleh musyrik. Ada lagi? Dauriyah. Enggak tahu. Oh, beda nih. Bedanya yaumiyah sama dauriyah apa? Oh. Bedanya kalau yaumiyah itu ya dilakukan untuk murojaah hafalan lama. Kalau dauriyah untuk hafalan baru. Kalau yaumiyah itu tiap harian. Jadi tiap hari itu ada yang tadi disebutkan, ada dua bentuk tadi. Maksud dijelaskan ya? Iyalah. Oh. Iya, dijelaskan. Langsung dauriyah ya. Kalau dauriyah itu seperti kita tuh murojaah kalau di N gitu kalau udah selesai hafalan semua, nanti ada murojaah setiap satu juz selesai, nanti ia akan murojaah hafalan yang satu juz sebelumnya. Kalau dia udah memiliki 5 juz, maka ia murojaah hafalan baru, satu juz hafalan baru, kemudian ia murojaah 5 juz yang sudah dihafalnya itu. Jadi murojaah dauriyah itu murojaah semua hafalannya dalam satu waktu atau beberapa waktu. Gimana? Zi? Dong apa? Ding? Bingung. Yang lain dulu. Nanti tak tambah keterangan insyaallah. Ya. Mustamirah, berkesinambungan terus menerus. Apa? Fal muqtaroh, maka yang direkomendasikan, kalau seorang santri baru menyelesaikan lembar 10B alias halaman 20, maka diadakan ujian 1 juz, ujian kenaikan juz. Ya. Ini kan tadi kan metode murojaah itu kan kewajiban ya, Tad? Ya. Terus jika di SMA tersebut SMA-nya umum tapi ingin juga fokus ke dalam bidang tahfidz gitu. Itu jadi metode murojaah itu gimana? Benar-benar dilakukan atau difokuskan di murojaahnya atau di nambahnya gitu? Gimana sih? Kalau kamu pas tak jawab. Mikir dulu. Pas dulu tadi. Tergantung target dari SMA tersebut. Kalau SMA itu targetnya banyaknya hafalan, walaupun tidak lancar, ya sudah, fokus aja nambah terus. Tapi kalau targetnya itu ya nambah ya lancar, ya berarti targetnya dikurangi, biar tetap ada nambah plus ada murojaah. Tapi kalau targetnya itu sedikit nggak apa-apa, yang penting lancar, maka nambahnya dikurangi, murojaahnya yang diperbanyak. Paham nggak maksudnya? Dong nggak? Tapi kalau misalnya kalau kayak ibarat fokusnya di nambahnya gitu lah, tidak ada murojaah. Tapi di akhir semester ada di ujiannya gitu. Jadi kayak gitu sebenarnya harus salah atau enggak gitu? Apanya? Di akhirnya ada ujian. Ujian dari ibarat kayak
di SMP atau SMA dalam 3 tahun itu Ya, ada ujian akhir. ada ujian akhir itu. Jadinya itu sebenarnya dalam murojaah itu ustadznya harus, mualimnya harus memberitahu santri untuk murojaah tadi atau seandainya gitu, mau terserah mau murojaah mau yang penting akhirnya ada ujian gitu ya. Atau ustadznya mewajibkan bagi santri ujian gitu. Ya gini, kalau ustadznya mau hasil ujiannya baik dan bagus, maka dibuat ada program murojaah. Mau dimasukkan ke dalam kurikulum, monggo. Sifatnya hanya anjuran juga boleh. Sampai ada absensi pengecekannya juga tidak masalah. Atau mau dibuat, ini terserah kamu murojaah apa tidak murojaah, yang penting nanti pas ujian semuanya minimal nilainya 70. Mau dibuat seperti itu juga tidak masalah, asalkan dia tahu psikologi para muridnya atau siswanya. Karena penetapan kurikulum itu juga di antara yang perlu diperhatikan adalah aspek psikologi anak, psikologi siswa. Gitu. Walaupun tidak semua ilmu psikologi kita harus tahu ya, tapi setidaknya psikologi anak didik yang sedang kita ampu itu paling tidak kita tahu. Oh, anak ini berasal dari Sulawesi. Dia kalau ditolak sekali dengan cara yang kurang halus, nanti mesti dia akan nyegat ustadznya di jalan misalnya. Kan gitu. Tapi kalau ada satu sekolah dia menetapkan target banyak, fokus ke nambah, tidak ada program murojaah, tidak menganjurkan murojaah, di akhir ada ujian dan menuntut siswanya untuk nilainya bagus, ya itu berarti ada yang 99. Iya, karena enggak masuk akal. Karena enggak masuk akal seperti itu. Orang ada program murojaah saja belum tentu nilainya atau hasilnya baik tanpa ada bantuan dari keluarga. Karena SMA durasi dia di sekolah lebih sedikit daripada durasi dia di rumah. Ya kan? Gitu. Bayangan saya gitu, karena saya belum pernah menjadi pengajar di SMA. Tapi kalau berdasarkan teori-teori yang kita baca, pengalaman-pengalaman yang pernah kita jalankan, ya kurang lebih seperti itu. Ada lagi, Fadl? Lagina anha. Oh, tidak hanya. Tidak hanya. Tidak hanya. Ada lagi? Ya. Perasaan barusan tak baca tadi deh. Mimma yus'iru itu tadi. Lagi wae. Murojaah mandiri dalam durasi yang panjang dengan hafalan yang semakin banyak adalah di antara yang menjadikan sebagian santri merasa berat dan melemahkan semangat mereka. Footnote. Koas malas. Koas malas. Di footnote itu, yang footnote 69. Ada lagi? Ya. Ini kan murojaah yomi ini kan sifatnya kayak harian gitu per hari. Kan kalau kayak di pondok-pondok kan yang dalam fokus sama tahfiz itu kan banyak tugas gitu, banyak, maksudnya ada pelajaran yang dalam fokus sama tahfiz itu, banyak pelajaran yang lain. Apa itu enggak berat kalau ditetapkan murojaah yomi gitu? Ya bisa jadi berat. Makanya nanti kalau memang lembaga itu tidak fokus di tahfidz, porsi tahfidznya itu harus fokus. Jangan sampai ada menyisipkan tahfidz tapi tahfidznya yang penting hafal. Kalau bisa seperti itu, misalkan dalam satu pekan itu ada porsi tahfidz 1 hari, ya berarti dalam 1 hari itu ya ada porsi ngafal, ada porsi murojaah. Atau kalau memang sepekan sekali, pekan ini ngafal, pekan depan murojaah. Kalau memang tidak bisa diterapkan yaumiyah, terkhusus untuk lembaga-lembaga yang umum, tidak
konsen di tahfidz. Intinya gini, fungsi dari murojaah itu apa sih? Hamiyahnya apa tadi? Hamiyah. Mengokohkan hafalan, jaga, ngerumat biar tidak hilang, biar tidak lepas. Kan gitu. Kalau yang sering saya nasihatkan itu kan, kamu harus paham terhadap hafalanmu. Mana hafalan yang lancar, agak lancar, hafalan yang nggak lancar. Karena perawatannya beda, murojaahnya beda, ya kan? Murojaahnya beda. Maka fardiyah untuk 3 ini nanti beda. Kalau ma'azamil kan kita sudah include dalam program, otomatis harusnya ma'azamil itu urut dia. Jadi nanti muter hafalan itu, walaupun prakteknya ya murojaah ma'azamil enggak set. Gitu. Begitu ya, tinggal nanti ya makanya misalkan dalam 1 semester target 1 juz, berarti dalam 1 semester ada waktu efektif berapa? Katakan 5 bulan. 5 bulan pengennya dapat 1 juz, berarti per bulannya berapa lembar? 2 lembar kan? Karena ada 5 bulan, 1 juz ada 10 lembar. Berarti per bulannya 2 lembar. Kalau per bulan 2 lembar, dihitung 1 bulan itu ada berapa kali pertemuan? Kalau ada 4 kali pertemuan, nah berarti 1 kali pertemuan 1 halaman. Tapi sebelum di pertemuan kedua, sebelum setoran sofhah kedua, sofhah yang pertama dicek. Pertemuan ketiga, sebelum dia setoran sofhah ketiga, sofhah 1 dan 2 dicek. Sampai nanti sofhah yang keempat. Jadi sebulan itu nanti dia di akhir, di pekan keempat dia setor 2 lembar. Nah, ngerumat yang 2 lembar ini nanti masuk di bulan kedua, tidak harus rutin tiap pekan. Bisa penugasan. Setor ke ibu bisa, setor ke bapak bisa, setor ke temen bisa. Yang penting kontrolnya. Di belakang kan ada tadi kan rikobah, pengawasan. Pengawasan itu ya bisa lewat WA, bisa lewat absen dan lain sebagainya. Begitu ya kurang lebih ya Muhammad ya. Jadi inti dari murojaah itu untuk mengokohkan dan perawatan. Jangan sampai banyak setoran tapi tidak terawat, tidak terumat. Makanya ketika kita menyusun kurikulum itu jangan cuma ini targetnya 30 juz, durasinya 2 tahun. Berarti per semesternya 7,5 juz. Karena dalam 2 tahun ada 4 semester. 30 bagi 4 sama dengan 7,5. Per semester 7,5. Itu kan setorannya. Tahsinnya, murojaahnya, ujian akhirnya. Kecuali kalau 30 juznya yang penting pernah setor. Mau bacaannya kayak apa, pokoknya pernah setor itu beda lagi. Makanya kita selesaikan 5 uslub baru nanti kita praktek merancang kurikulum. Fadhal ada lagi? Ya. Tafawuk. Apa tafawuk? Lamun piro? Ini antum dikasih tahu mulai tausiah di musola jam berapa? Oh belum. Nah, ya. Tafawuk halaman 71. Paragraf berapa, Mdi? Paragraf keempat. Paragraf keempat. Wa tasyyi'u li ghairihim ay yahdhu hadwahum fit tafawuqi wal adabi. Kurang tahu. Ini melimpahkan tugas menyimak murojaah kepada teman itu di antara sisi positifnya adalah memberikan motivasi tasjik li ghairihim kepada santri yang lain untuk apa? Ayyahdu hadwahum, mengikuti jejak mereka yang berprestasi. Oh, fulan diminta ustadz untuk menyimak karena fulan punya prestasi. Saya harus berprestasi biar juga pernah ditunjuk oleh ustadz untuk mengampu murojaah. Fit tafawuk,
mengikuti jejak mereka dalam apa? Fit tafawuq, dalam keunggulan. Tafawuq dari kata fauq, wal adab dan adab. Tentunya ustadz milih salah satu di antara anggota halaqah itu di antara pertimbangannya juga karena faktor adab, kan gitu. Ustadz milih salah satu di antara santri untuk diutus kemana, di antara pertimbangannya juga adab. Tidak hanya sekedar prestasi dan husnus saut. Nah, nanti di tajwid dan tasyiu tilawah ada faktor keindahan suara. Ada lagi? Ditutup, Syed. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi murojaah yaumiyah itu bisa dipilih antara salah satu dari dua. Kalau yang pertama penentuan murojaah yaumiyah berdasarkan kemampuan hafalan. Kalau kemampuan hafalan dia itu sehari setornya 1 halaman, maka murojaahnya 1 lembar, 2 kali lipatnya. Tadi kan yang sudah selesai distorkan dan diujikan kan juz 30, dia mulai setoran juz 29. Nah, ketika setoran juz 29 itu kemampuan dia dalam sehari itu 1 halaman, maka murojaah juz 30-nya per hari 1 lembar. Sehingga nanti selesai juz tabarok, dia sudah murojaah juz ammanya 2 kali. Kepada ustadz loh ya, ini bukan murojaah fardiyah. Kalau fardiyah udah di luar konteks ini nanti. Kepada ustadz. Yang kedua, berdasarkan jumlah juz yang dia hafal. Menyamakan jumlah halaman murojaah dengan jumlah juz yang dihafal oleh santri, oleh murid. Misalkan dia juz hafalan barunya juz 29, yang sudah dia punya juz amma, berarti kan 1 juz, maka setorannya dia per hari 1 halaman. Kalau nanti dia setorannya juz 26, berarti dia udah punya berapa juz? 30, 29, 28, 27, 4 juz, maka sehari setorannya 4 halaman. 4 halaman. Apa enggak? Lupa nanti insya Allah enggak, karena 4 halaman yang yaumiyah itu kan 4 juz itu sudah pernah distorkan, ini sudah pernah diujikan semua. Sudah pernah diujikan semua. Juz 30-nya sekali duduk udah, 29-nya udah. Apalagi kalau ditambah dengan dauriyah, maka 30, 29 udah pernah satu majelis. 28 udah pernah satu majelis, dan 30, 29, 28. Begitu seterusnya. Ya, tapi untuk penerapan letterlek sebagaimana di kitab nanti disesuaikan dengan durasi, dengan waktu. Karena kalau kita mengikuti di kitab, sedangkan input yang masuk untuk kita kelola dalam lembaga yang kita ampu itu tidak mumpuni, ya nanti akhirnya butuh waktu sampai 7 tahun. Ya, kecuali kalau input yang sudah pokoknya sehari dia bisa 5 lembar gitu ya. Selesai setoran hari ini selesai 10B, besok ujian. Hari ini selesai 10B, besok ujian, kan? Beda lagi. Masya Allah. Udah, nggak usah gitu. Begitu ya. Kalau dauriyah tadi sudah dijelaskan, ya selesai juz 29 berarti 30, 29 distorkan. Selesai 28, 30, 29, 28 distorkan. Nah, 3 model atau 3 bentuk murojaah ini sebagai sampel besar untuk nanti kita bisa mengelola dan mengkonsep format murojaah sendiri di lembaga tempat kita berkiprah. Begitu. Kemudian jangan lupa dobit yang ketiga itu di samping ada murojaah kepada ustadz, ada murojaah kepada teman. Murojaah ma'azamil. Banyaknya murojaah ma'azamil itu nanti bisa dibuat strategi supaya nanti perputaran juz yang dia hafal lebih cepat.
sehingga menjaga betul hafalan dia. Begitu. Kalau di sini kan kita ada sama ustadz, ada sama zamil, ada fardiyah. Cuma fardiyahnya tidak kita kontrol ya, beberapa ya sesekali lah oleh musyrif paling dikontrol, tapi tidak selalunya dikontrol. Begitu. Untuk ringkasannya besok insyaallah sebelum kita mulai UT4 Uslub Ta'limut Tajwid wa Tasghihut Tilawah. Semangat ya. Udah Dewi baca lagi. Sudah berapa kali? 1,5. Enggak apa-apa. Kalau antum pengen dapat gambaran besar dari setiap sub bahasan yang saya amanahkan ke antum lihat di Fahros saja. Di Fahros saja. Uslub ta'lim tajwid, kalau antum di Fahros berarti kan yang pertama definisi harus dikuasai, hukumnya harus dikuasai, urgensinya harus dikuasai. At-tajwid nadhariyan wa amaliyan, tajwid secara teori atau secara praktek. Nah, ini maksudnya apa? 2 bitu ta'limin tajwid, yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Nanti yang lain juga sama. Misalkan seperti komunikasi dengan wali. Tugasnya Wahyudin ya. Itu kan ada berapa mabhas tuh, ada 3. Mabhas yang pertama apa saja, yang kedua apa saja. Ini gitu. Kalau pengen dapat gambaran besarnya, antum baca dari awal sampai kemudian antum baca dari awal sampai selesai. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, bisa kita diskusikan dan kita bahas untuk sore hari ini. Wallaahu fiikum, syukron kepada Rosid, walaupun terengah-engah ya, nanti ya ngus-ngusan kayaknya, tapi tidak masalah, bisa lebih cepat dari yang lain. Begitu. Kalau masih ada lagi yang mau didiskusikan, besok pagi kita lanjutkan diskusi terkait dengan uslubul murojaah. Nah, tatim bidu'a kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.